PT Indomobil Edukasi Utama. Kami mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak dari Pitchcast PT Indomobil Edukasi Utama. Untuk mengawali acara kita, kami minta kesediaan dari Pastor Blasius untuk the opening remarks or the opening phrase. Good afternoon everyone. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru dari Satu Padu Boarding School. Di sini kita telah hadir pada acara signing ceremony antara Satu Padu Boarding School dengan PT Indomobil Edukasi Utama. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita akan mulai saja. Yang pertama adalah welcome remarks dari perwakilan dari Satu Padu Boarding School. Waktu dan tempat dipersilakan. SMP dan juga SMA pengawas. Dan juga terima kasih kepada Pitchcast yang telah bersedia hadir bersama di tempat kami ini. Bapak Ibu dan juga anak-anak kami, sesuatu hal yang memang dari setiap pribadi itu harus berkembang, harus bertumbuh, mulai dari kecil sampai besar. Pendidikan itu adalah sesuatu yang menumbuhkan ataupun yang mengembangkan seseorang. Maka mulai dari program yang telah kita buat secara bersama, kita rencanakan, lalu beberapa bulan yang lalu kami juga Dewan Pendidik berdiskusi bersama membuat satu program yang ingin diangkat supaya Satu Padu ini lebih berkualitas. Kami melihat bahwa kualitas peserta didik itu ada, kualitas Dewan Pendidik itu Bapak Ibu guru ada yang bisa kita kembangkan. Peluang lain yang bisa kita dapatkan adalah waktu dan kesempatan. Maka menjadi pertanyaan orang tua, menjadi pertanyaan kami semua, apa keunggulan Satu Padu? Mulailah kita berpikir dan bagaimana dan sebagainya. Akhirnya kami melihat bahwa belajar bahasa Inggris ini, seseorang yang mampu berkomunikasi secara aktif dengan bahasa Inggris, mungkin ini bisa menjadi keunggulan utama yang akan kita terapkan. Maka bersama dengan yayasan, kami bersama dengan kepala sekolah SMA dan juga berdiskusi dengan komite, melihat bahwa peluang bekerja sama dengan PT Indomobil Edukasi Utama ini sangat baik. Kita akan dididik, kita akan diarahkan, bukan hanya dari sisi grammar saja, bukan hanya itu fokus utama kita, tetapi mereka bercerita, siswa-siswi, Bapak Ibu guru berani berbicara walau salah atau benar dengan bahasa Inggris, itu yang paling bicara. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang bersedia datang untuk mendidik, mengarahkan, membimbing kami. Inilah kami SMP dan juga SMA Satu Padu Boarding School, dan juga ada komite bersama dengan kami, dan juga ada yayasan yang juga mendukung kami. Maka terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Ibu orang tua, kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini untuk mendukung program, kalau kami katakan program SD di Satu Padu, ini akan menjadi program unggulan di tempat ini. Mungkin ada tambahan dari Pastor Blas. SMA Satu Padu Boarding School. Sekitar beberapa waktu lalu, dan selamat datang kepada Indomobil. Saya pikir ini bagian daripada Pak Lemsel. Pak Lemsel pemilik grup Indo itu semua milik mereka kan. Nah, saya pikir tadi ini CSR dari Indomobil. Jatuh. Selamat datang di Tiga Juan dan welcome to Mr. Ken to Tiga Juan. Saya mau menceritakan pengalaman saya sedikit. Saya bekerja di perusahaan asing kurang lebih 15 tahun sebelum saya berhenti dan menyekolahkan anak saya di sini. Jadi apa yang dibilang oleh Pak Natalius adalah sesuatu yang benar-benar belaka.
Saya 15 tahun berkarir di dunia pekerjaan di perusahaan asing. Bahasa Inggris adalah salah satu tolak ukur untuk prestasi kami sebagai karyawan perusahaan asing. Dan saya pun gembira kepada pastor menyebutkan bahwa ada kerjasama dengan PT Indomobil untuk mengedukasi anak-anak Satu Padu dalam hal bahasa Inggris. Saya berpikir bahwa kalau anak-anak ini setiap hari menggunakan bahasa Inggris, menjiwai bahasa Inggris, makan pun bahasa Inggris, kemudian isi bahasa Inggris, saya harap menjadi keluar dari sini menjadi sesuatu yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Perkembangan zaman dari zaman ke zaman, saya lihat bahasa Inggris ini merupakan satu skill yang dimanapun itu ada lowongan pekerjaan bisa berbahasa Inggris secara aktif. Jadi kepada orang tua, saya harapkan kita akan menyatukan visi kita dengan Satu Padu dan mendukung anak-anak kita. Saya harapkan sebagai ketua komite mendukung anak-anak kita untuk mengikuti sistem yang akan kita tanda tangani bersama ini. Dan saya harap anak-anak kita juga mengikuti pendidikan ini juga dengan baik, sebab itu adalah skill kalian untuk menghadapi dunia pekerjaan, dunia apapun yang akan nanti kalian hadapi sesudah keluar dari Satu Padu. Jadi itu tambahan dari saya sebagai ketua komite daripada apa yang dibilang oleh Pak Nadius tadi. Kita pengawas dari Dinas Pendidikan, inilah program yang coba kita laksanakan. Semoga bimbingan arahan bisa membantu kami melaksanakan program ini. Terima kasih kepada orang tua tamu undangan yang telah datang. Kita harus menyesuaikan jadwal hari ini dengan pihak mobil karena tamu dari luar negeri, jadi terpaksa kita harus mengikuti. Padahal rencana kita sebanyak mungkin orang tua hadir, dan itu biasanya ketika pembagian rapor supaya bisa dapat penjelasan dari pihak rekanan kita. Namun inilah yang bisa kita sampaikan, tapi yang jelas adalah perjanjian kerjasama ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan. Ini cukup jauh dari Medan, dari Jakarta, dari Amerika sampai ke Tiga Juhar, suatu kebanggaan bagi kami warga Tiga Juhar. Jadi dukungan dari pihak pemerintah sangat kami butuhkan, dorongan, masukan, dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat siang. Jadi juga dipersilakan. Hello. Good afternoon. I'm excited to be here. It's a bit of a ride to get here. Got it. So thank you for coming. Terima kasih sudah datang hari ini di sini. Thank you for the welcome. Terima kasih untuk sambutannya, Pastor, Bapak, And for the great words. dan juga untuk kata-kata yang luar biasa disampaikan. Thank you for the parents who have come. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah datang hari ini di sini. It's so great to be in Indonesia. Ini sangat menyenangkan di Indonesia. You as students, it's such an exciting time. Adik-adik di sini semua yang lagi bersekolah, ini adalah waktu yang sangat menyenangkan. You're so lucky to be born in Indonesia at this time. Adik-adik yang saat ini berada di sini adalah sangat-sangat beruntung karena adik-adik lahir di waktu saat ini. I travel all over the world, and for a student at this time in the world, I think there's no better place than being in Indonesia. Saya sudah pergi keliling dunia dan saya melihat banyak hal, dan setelah saya berkeliling dunia, untuk adik-adik yang sekarang masih sekolah dan berada di sini adalah waktu yang paling tepat dan paling baik dibandingkan anak-anak yang di tempat lain di seluruh dunia. 30 years ago, it was Japan. 30 tahun lalu itu adalah di Jepang. 20 years ago, it was Korea. 20 tahun lalu itu di
Korea. 10 years ago is China. Dan 10 tahun yang lalu itu di China. Today is Indonesia. Dan hari ini itu di Indonesia. Why is that? Kenapa sih? Because economy is the Indonesian economy is the fastest growing economy in the world. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah yang tercepat di dunia. The Indonesian economy right now is number 8 in the world. Sekarang posisi ekonomi Indonesia itu nomor 8 terbesar di dunia. In your lifetime, you will see it go to number 4. Dan pada masa hidup adik-adik akan melihat Indonesia itu ekonomi terkuat nomor 4 di dunia. Indonesia will become bigger than Germany, Russia, Brazil, Japan. Indonesia akan lebih besar dari Jerman, dari Jepang, dari Rusia, pokoknya kita lebih besar deh. And so because of that, many foreign companies are investing in Indonesia now. Oleh karena itulah, makanya banyak sekali perusahaan asing sekarang datang ke Indonesia. The investors are coming from America, Investor itu datang dari Amerika, dari Jepang, from China, dari China, from India, dari India, from Europe. dari Eropa. Everyone wants to be in Indonesia Semuanya mau datang untuk ke Indonesia. because the growth is so big. Karena pertumbuhan yang terjadi di Indonesia sangat besar. And all of these companies who come speak one language. Dan seluruh perusahaan-perusahaan yang datang itu ke Indonesia bicara dengan satu bahasa In business, di dalam bahasa bisnis, and that language is English. dan bahasa itu adalah bahasa Inggris. Right? As Charles just spoke about, Seperti yang tadi Bapak Charles tadi katakan, that's true. itu betul. And I lived in Korea in 2000 when it happened. Saya tuh hidup di Korea pada saat hal itu terjadi. I was working in telecom. Saya waktu itu bekerja di kayak Telkom Korea. We were trying to hire employees. Waktu itu beliau mau rekrut ya karyawan di sana That spoke English. yang bicara bahasa Inggris. But we could not find anyone who spoke English. Tapi sangat sulit untuk mencari orang Korea yang bisa fasih berbahasa Inggris. So telecom, banking, manufacturing, automotive, they all came to Korea looking for people. Jadi waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan dari otomotif, dari telekomunikasi, dari industri macam-macam yang manufaktur itu datang ke Korea mau cari orang yang bisa bahasa Inggris untuk berbisnis. In the last 20 years in Korea, if you could speak English, you made 10 times more income than someone who does not. Di Korea yang saya pelajari adalah selama 20 tahun saya di sana, jika Anda bisa bahasa Inggris, Anda akan punya penghasilan 10 kali lipat lebih besar bagi yang bisa ngomong bahasa Inggris lancar dibanding yang enggak. In China, in the last 10 years, if you can speak English, you made 15 times more. Kalau di China, kalau adik-adik bisa bahasa Inggris yang bagus, penghasilannya bisa 15 kali lebih besar daripada yang nggak bisa bahasa Inggris di sana. I believe in Indonesia, in 20 years from now, if you're able to speak English, you will make more than 20 times someone who cannot. Dan saya percaya dalam 20 tahun ke depan di Indonesia, jika adik-adik punya bahasa Inggris bagus, adik-adik bisa punya kesempatan punya penghasilan 20 kali lipat lebih besar daripada yang nggak bisa. That's how important English is to you. Dan itulah mengapa bahasa Inggris itu sangat penting buat kalian. So your schoolmate sitting next to you, if he can speak English or she can speak English and you cannot, in his lifetime or her lifetime, she will make 20 times more income. Nih, contohnya misalnya nih, adik-adik duduk nih di kiri kanan, mungkin ada yang cowok, ada yang cewek, gitu yang duduk sebelahan. Jika adik-adik di sebelah kanan atau kirinya bisa bahasa Inggris lancar, percayalah, selama masa hidupnya itu punya penghasilan bisa 20 kali lipat lebih besar daripada mereka tidak bisa berbahasa Inggris lancar. And with that, it's such an exciting time to be in Indonesia. Nah, dengan itulah makanya saat ini adalah sangat yang paling menyenangkan di Indonesia. For years in Indonesia, there's very small number of very, very rich people and a lot of very, very poor people. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat segitiga piramida nih, hanya sedikit banget orang-orang di piramida atas yang punya penghasilan itu sangat besar. Tapi sangat-sangat banyak jumlah orang-orang di Indonesia di bagian piramida bawah yang penghasilannya kecil. But Indonesia is changing. Tapi sekarang Indonesia itu berubah. Because foreign companies are coming in and they need employees to work for them. Karena sekarang banyak sekali investor asing yang datang ke Indonesia, mereka butuh karyawan yang bisa bekerja buat mereka. Companies like Google, Facebook,
Sumitomo, SoftBank, Alibaba, they're all coming, right? Ya, company-company besar seperti Google, ada Apple, ya ada Microsoft, ada SoftBank, ada Sumitomo yang datang ke Indonesia. Mereka betul-betul butuh orang yang bisa bekerja dengan bahasa Inggris yang lancar. And so many people will go and work for those companies, and they will create the middle class of Indonesia. Nah, jadi orang-orang yang bisa bahasa Inggris lancar itu akan bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut, lalu akan menciptakan suatu kelas menengah di Indonesia. Students like you in 10 years will live in nice homes, nice apartments. Nah, nanti adik-adik ini di 10 tahun ke depan karena penghasilannya bagus, akan punya rumah yang bagus, rumahnya besar, punya mobil bagus. Itulah ciri-ciri orang-orang di dalam kelas menengah. You'll drive nice cars. Akan nyetir mobil bagus. You'll travel to other countries. Bisa traveling keliling dunia, luar negeri. It will happen. Dan itu akan terjadi. This is not a dream. Ini bukan mimpi. This happened in Japan. Ini sudah terjadi di Jepang. Happened in Korea. Sudah terjadi di Korea. Happened in China. Sudah terjadi di China. And it will happen in Indonesia. Dan itu akan terjadi di Indonesia. So this is an exciting time to be a student. Jadi ini adalah waktu yang sangat menyenangkan untuk jadi pelajar. I want to see a raise of hands from the students. How many of your parents graduated from college? Nah, mau tanya ke adik-adik semua nih. Dari adik-adik yang datang hari ini di sini, berapa dari orang tua adik-adik yang sampai lulus kuliah? Kalau ada, kalau angkat tangan tuh 25%. sekitar 30% ya. Ya, sekitar 30% ya lagi ya. Parents, too early. Kalau jadi adik-adik dulu tuh kenapa? Kalau adik-adik akhirnya 30 tahun yang lalu, mungkin terlalu cepat. If you're born 30 years later when your children, grandchildren are born, too late. Kalau adik-adik lahir 30 tahun kemudian, saat mungkin ada anak, ada cucu gitu ya, itu terlalu terlambat. So in thousands of years of history of Indonesia, you just happen to be born at the right place at the right time. Dalam 1000 tahun negara Indonesia ini ada gitu, waktu saat inilah adik-adik yang paling beruntung. Kenapa? Karena adik-adik lahir di waktu saat ini ada di Indonesia. The only thing that stops you is you. Satu-satunya bisa membuat adik-adik berhenti adalah dirimu sendiri. Right? You have a great school. Adik-adik punya sekolah yang bagus. You can get a good base education. Punya pendidikan dasar yang baik. With our partnership for English, you're now going to get to speak with an American teacher every week. Nah, dengan kerjasama yang akan kita bangun ini, kalian akan dapat kesempatan bertemu bule seperti Mr. Cat setiap minggu, seminggu sekali. From here, you go on to university. Dari sini nanti adik-adik akan lulus sampai kuliah. You get a degree. Akan mendapatkan bachelor atau sarjana. And you work for a global company. Nanti adik-adik akan bekerja di perusahaan-perusahaan global. Or you work for an Indonesian company like Indohome. Atau misalnya adik-adik bisa bekerja di perusahaan Indonesia juga ya. Maybe Misalnya English speakers as well, right? yang membutuhkan bahasa Inggris lancar. And your opportunities are unlimited. Dan kesempatan adik-adik di masa depan itu sangat luar biasa besar. So get an education. Jadi pesannya adalah satu, berpendidikanlah. Learn to speak English. Belajarlah bicara bahasa Inggris. The most important skill you'll have in the next 20 years in Indonesia is speaking English. Hal yang terpenting adik-adik harus dapatkan di Indonesia saat ini adalah harus bisa lancar berbicara bahasa Inggris. So we're excited to partner with your school. Jadi kita sangat senang bisa bekerja sama dengan sekolah SMP SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar, Mas Thank Bapak. you for the partnership. Terima kasih untuk kerjasamanya dan partnershipnya. And we look forward to helping you progress. Dan kita sangat-sangat tertarik dan mau membantu untuk melihat adik-adik berprogres di masa depan. Don't take your opportunity for granted. Jangan perlakukan kesempatan adik-adik terima ini secara cuma-cuma. Many of you, your parents didn't get this opportunity. Karena banyak dari orang tua adik-adik gak pernah ada kesempatan ini sebelumnya. Right? And they're counting on you, and they're investing in you to be successful. Mereka bergantung kepada adik-adik dan mereka berinvestasi kepada adik-adik supaya mereka berhasil di masa depan. So remember to tell them thank you. Jadi jangan lupa ketemu sama papi mami gitu ya, bilang terima kasih kepada mereka. In America today is Mother's Day. Hari ini di Amerika adalah Hari Ibu. Always tell your mother how thankful you are for your mother. Jadi kalian harus bicara kepada ibu kalian, berterima kasihlah kepada mereka. Not just on Mother's Day. Jangan hanya pada saat Hari Ibu, tapi
for having us, and we're so excited. Ya, terima kasih sudah menerima kami di sini. Kami sangat senang untuk diterima di sini dan kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih.
khusus terima kasih kepada tim yang telah bersedia datang ke tempat kami ini. Selesai kegiatan ini kita bisa kembali ke tempat kita masing-masing, dan juga anak kami seksi tempat dan sebagainya semuanya terjaga ke tempat ini. Maka kita akan tutup kegiatan ini. Saya serahkan mic ini kepada Pastor Francis. Baik, tamu kita akan mengunjungi tempat primadona di juga ini dan linting. Sepertinya itu danau air panas dengan karakter satu-satunya di dunia. Ya. Penggaitnya ini ada Pak Edi Praginamin, jambok tidurannya dekatkan. Nanti tolong diatur diantar ke danau linting, baru kita akan kembali ke stick SNSP ya. Besok. Oke, kita tutup acara kita ini dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang teramat ini. Maka kami tetap mohon rahmat-Mu. Anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu melaksanakan kesepakatan kerjasama kami ini, sehingga membawa hasil yang baik bagi anak-anak kami dan juga bagi masa depan mereka yang cerah. Kami mohon semoga segala rencana kami dapat kami lakukan dengan baik dan Engkau senantiasa menyertai kami serta menjauhkan kami dari segala yang jahat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.